Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada video kali ini kami akan coba membahas tentang perbedaan dari 3 pupuk crop fast ya sobat. Nah, di hadapan sobat ini sudah ada 3 jenis pupuk crop fast ya sobat. Di sini ada pupuk crop fast yang warna hijau yaitu 16 TE. Kemudian ada yang warna oranye 21 TE. Dan juga ada yang berwarna biru yaitu 13 26 TE. Nah, mungkin di antara sobat ada yang mau membeli pupuk crop fast tapi bingungnya sobatnya menggunakan pupuk crop fast yang mana untuk tanaman sobat. Nah, kami akan coba membahas sedikit apa saja perbedaan dari ketiga jenis pupuk crop fast ini. Jadi jangan sampai sobat salah beli ya sobat ya, karena kandungannya ini berbeda dan juga fungsinya juga berbeda. Di sini ada keterangannya sobat ya, angka-angka ini 16 TE. Kemudian yang lainnya juga ada keterangannya di sini, angka-angka ini. Nah, jadi maksud dari angka-angka ini adalah kandungan persentase dari unsur NPK-nya atau nitrogen, fosfat, dan kaliumnya. Jadi di sini nitrogennya itu 16%, fosfatnya 16%, kaliumnya 16%, dan juga dilengkapi dengan TE. Nah, jadi maksud dari TE ini adalah trace element ya sobat ya, atau biasa disebut juga dengan unsur hara mikro. Nah, jadi unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tapi dalam jumlah yang sedikit ya sobat. Nah, jadi pupuk crop fast ini adalah pupuk yang mempunyai kandungan utama unsur hara NPK dan juga dilengkapi dengan beberapa unsur hara mikro atau trace element ya sobat. Nah, sekarang kita coba bahas dulu ya sobat fungsi dari pupuk NPK ini. Yang pertama yaitu nitrogen, fungsinya yaitu memperkuat dan memperkokoh tanaman serta daun berwarna hijau tua, produksi pigmen hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau, merangsang pertumbuhan vegetatif, berfungsi untuk sintesa amino dan protein. Kemudian untuk fosfor, fungsinya yaitu membantu produksi dan transportasi gula, lemak, dan protein. Penting untuk perkembangan akar dan pembungaan. Berperan penting untuk fotosintesis, diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel. Kemudian fungsi kalium yaitu meningkatkan kualitas panen, lebih manis, lebih besar, dan lebih mengkilat. Meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mengatur status air dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan, memperkuat dan memperkokoh tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Nah, jadi itu dia fungsi dari NPK sobat ya, nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi jika ada yang lebih tinggi kandungannya berarti yang itu yang lebih dipacu pertumbuhannya. Nah, sekarang kita lihat dulu keterangan di belakangnya ini sobat ya. Jadi di keterangan belakangnya ini ada tulisannya di sini fungsi atau keunggulan dari pupuk crop fast yang 16 TE. Nah, di sini keunggulannya yaitu memiliki kandungan unsur hara yang seimbang. Nah, jadi kandungan NPK-nya itu seimbang ya sobat ya, 16. Kemudian tingkat kelarutannya tinggi, 100% larut dalam air. Meningkatkan pertumbuhan vegetatif, mempercepat pertumbuhan tunas dan anakan pada tanaman padi. Kemudian tanaman lebih kokoh dan tahan serangan hama dan penyakit. Mempercepat pembentukan bunga, dapat diaplikasikan dengan cara disemprot dan juga dikocorkan. Nah, untuk kandungannya bisa sobat lihat di sini ada nitrogennya 16%, fosfatnya 16%, kaliumnya 16%, dan juga dilengkapi dengan unsur hara mikro atau trace element. Di sini ada magnesium, ada kalsium, ada zinc, dan juga boron. Nah, untuk dosisnya itu di sini bisa sobat lihat. Ini untuk beberapa tanamannya sobat ya. Untuk intervalnya itu 7-14 hari sekali penyemprotannya. Nah, jadi untuk tanaman itu sebenarnya bisa untuk berbagai macam tanaman ya sobat ya, yang penting fasenya itu. Nah, jadi untuk pupuk crop fast yang 16 ini lebih cocok untuk fase vegetatif. Sebagaimana ditulis di keterangannya di sini sobat ya, untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif. Nah, jadi untuk yang 16 ini atau yang seimbang ini lebih cocok untuk pertumbuhan vegetatif. Nah, kemudian untuk yang pupuk crop fast yang 21 TE, untuk kandungannya di sini sama aja sobat ya, seimbang untuk kandungan NPK-nya, tidak ada yang lebih tinggi, tapi untuk kandungannya itu lebih tinggi ya sobat ya. Jadi ini 16, sedangkan ini adalah 21. Jadi kandungan NPK-nya lebih tinggi, tapi tetap seimbang antara N, P, dan K-nya. Nah, di sini kita lihat dulu keterangannya di balik kemasannya untuk keunggulannya. Di sini keterangannya tingkat kelarutannya tinggi, 100% larut dalam air, mengandung unsur hara makro dan mikro yang tinggi. Nah, untuk unsur hara makro dan mikronya tinggi ya sobatnya di sini, tapi tetap seimbang. Kemudian merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun. Selanjutnya merangsang pembentukan bunga, menjaga agar bunga tidak rontok. Diaplikasikan dengan cara disemprotkan, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit.
Nah, untuk keterangan kandungannya di sini bisa sobat lihat ada nitrogennya 21%, fosfatnya 21%, dan kaliumnya 21%. Kemudian ada zinknya sebanyak 2% dan juga ada trace elemennya yaitu magnesium, kalsium, dan boron. Dan untuk aplikasinya bisa sobat lihat di sini untuk intervalnya sama aja 7-14 hari sekali. Kemudian untuk dosisnya ini bisa sobat lihat di sini. Dan untuk waktu aplikasi pada tanamannya bisa sobat lihat juga di sini. Jadi untuk rata-rata dosisnya itu sekitar 3-5 gram per liter air ya sobat ya. Nah, kemudian sekarang kita bahas yang pupuk Krovas yang 13, 26, 26 plus TE. Nah, untuk pupuk Krovas yang ini kandungan fosfat dan kaliumnya cukup tinggi ya sobat ya, lebih tinggi yaitu 26. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan nitrogennya. Nah, di sini kita lihat dulu keterangannya. Jadi pupuk Krovas ini memiliki kandungan unsur fosfor dan kalium yang tinggi. Jadi fosfor itu sama aja kayak fosfat ya sobat ya. Kemudian tingkat kelarutannya tinggi, 100% larut dalam air, dilengkapi dengan unsur hara mikro, mempercepat pembentukan bunga dan buah, meningkatkan kualitas hasil panen, meningkatkan bobot buah, umbi, dan butir padi, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Dapat diaplikasikan dengan cara disemprot dan dikocorkan. Nah, ini kandungannya bisa sobat lihat di sini. Nitrogennya 13%, fosfatnya 26%, kaliumnya 26%, dan juga ada trace elemennya juga, yaitu magnesium, kalsium, zinc, dan boron. Nah, untuk aplikasinya di sini bisa kita lihat untuk intervalnya sama aja 7-14 hari sekali. Dan untuk waktu aplikasinya serta dosisnya bisa sobat lihat ini ya sobat ya. Nah, jadi untuk pupuk Krovas yang 13, 26, 26 ini lebih cocok digunakan untuk fase generatif. Karena di sini kandungan unsur hara P dan K-nya lumayan tinggi ya sobat ya. Jadi lebih ke pertumbuhan generatif karena untuk pembungaan atau pembuahan. Nah, jadi untuk pupuk Krovas ini yang hijau ini lebih cocok untuk fase vegetatif ya sobat ya, atau fase pertumbuhan awal. Kemudian untuk yang warna orange ini yang 21 plus TE ini bisa digunakan untuk fase vegetatif menjelang fase generatif ya sobat. Karena kandungan unsur haranya, NPK-nya ini seimbang. Sama juga dengan yang hijau ini juga seimbang. Cuman yang 21 ini kandungan NPK-nya lebih tinggi. Jadi dia bisa diaplikasikan pada fase vegetatif menjelang fase generatif ya sobat. Kemudian untuk pupuk Krovas yang biru ini dia lebih cocok untuk fase generatif ya sobat ya, pada fase pembungaan atau pembuahan. Dan juga di sini bisa untuk meningkatkan bobot buah dan umbi ya sobat ya. Untuk di keterangannya ini untuk pupuk yang 16 itu cara aplikasinya itu bisa disemprotkan dan juga dikocorkan ya sobat. Kemudian untuk yang 13 26 ini juga sama, bisa disemprotkan dan juga dikocorkan. Sedangkan untuk yang 21 ini keterangannya di sini hanya untuk disemprotkan ya sobat ya. Aplikasi dengan cara disemprotkan. Di sini tidak ada keterangan untuk dikocorkan. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaan dari ketiga pupuk Krovas ini sobat ya, dari warna dan juga bentuknya. Di sini yang 16 per TE. Warnanya hijau seperti ini. Kemudian yang 21 plus TE. Warnanya biru seperti ini. Selanjutnya yang 13 26 plus TE. Nah, warnanya seperti ini sobat ya. Jadi untuk yang 16 warnanya hijau seperti warna pada kemasannya sobat ya, hijau juga. Kemudian untuk yang 21 plus TE, sini warnanya kemasannya ini warna coklat tapi warna pupuknya ini biru ya sobat ya. Birunya di sini lebih tua, lebih terang. Kemudian untuk yang 13 26 plus TE warnanya juga biru, kemasannya warnanya biru dan juga pupuknya warnanya biru juga sobat ya, tapi birunya di sini agak lebih pucat warna birunya atau lebih muda ini. Dan untuk pupuk Krovas ini ada yang kemasan 100 gram dan juga ada yang kemasan 500 gram ya sobat ya. Jika di antara sobat ada yang ingin membeli pupuk Krovas ini, mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, atau sobat juga bisa membelinya secara online di Tokopedia misalnya, atau Bukalapak atau Shopee atau yang lainnya. Atau sobat juga bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini, nanti akan kami coba lampirkan linknya.
Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang perbedaan dari pupuk Rovas ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.